Pernah gak sih, kamu lagi duduk santai sore-sore, ngopi, atau mungkin lagi rebahan di kasur setelah seharian kerja, tiba-tiba pikiranmu melayang ke satu hal yang agak bikin cemas. Kok kayaknya uangku habis terus ya? Padahal perasaan aku gak pernah beli barang-barang mewah atau liburan mahal deh. Banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Kita kerja keras setiap hari, berangkat pagi pulang malam, menembus kemacetan, bahkan kadang sampai mengorbankan waktu istirahat dan waktu bersama keluarga. Tapi anehnya, pas kita cek saldo ATM di akhir bulan, kok angkanya segitu-gitu aja, gak pernah ada lompatan yang berarti. Rasanya kayak kita lagi jalan di atas treadmill keuangan. Capeknya luar biasa, energinya habis, tapi posisi hidup kita gak pernah maju-maju. Lucunya, insting pertama kita selalu menyalahkan faktor luar. Kita menyalahkan inflasi yang makin tinggi, menyalahkan harga barang yang terus naik, atau menyalahkan gaji yang kita anggap kurang besar. Tapi, pernah gak kita jujur sama diri sendiri? Seringkali, musuh terbesar yang bikin kita stuck di tempat bukanlah faktor eksternal itu semua. Musuh terbesarnya ada di dalam diri kita sendiri, berupa kebiasaan-kebiasaan finansial kecil yang kelihatannya normal, kelihatannya sepele, bahkan sering kita wajarkan setiap hari, tapi diam-diam, mereka seperti rayap yang merampok masa depan finansial kita. Di video kali ini, kita gak bakal bahas teori ekonomi makro yang bikin pusing kepala. Kita mau ngobrol santai, dari hati ke hati, tentang kebiasaan finansial yang tanpa kamu sadari, lagi menahan kamu untuk berkembang dan menjadi mandiri secara finansial. Coba tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip. Resapi setiap poinnya, dan hitung dengan jujur, berapa banyak dari kebiasaan ini yang masih sering kamu pelihara sampai hari ini. 1. Self-reward yang kebablasan dan gak terukur. Kita mulai dari hal yang paling sering dijadikan kedok di era modern ini, apresiasi diri atau self-reward. Kita sering banget pakai alasan, apresiasi diri setelah kerja keras seminggu, atau hiburan karena abis dimarahin bos untuk beli kopi susu mahal, baju baru, atau makan malam di restoran mewah. Memanjakan diri itu boleh banget dan sangat manusiawi. Kita butuh waras, tapi masalah besarnya adalah ketika self-reward ini dilakukan tanpa adanya anggaran atau budget yang jelas. Kalau setiap kali kamu merasa stres, lelah, atau sedih, pelariannya adalah belanja, maka itu bukan lagi hadiah untuk diri sendiri. Itu adalah mekanisme pelarian impulsif yang merusak dompet. Uangmu habis untuk kesenangan yang cuma bertahan beberapa jam, sementara tabungan masa depanmu gak pernah punya kesempatan untuk bertumbuh. 2. Membiarkan aplikasi berlangganan menyedot saldo tanpa sadar. Coba deh ambil HP kamu sekarang, lalu cek mutasi rekening atau mutasi kartu kreditmu, ada berapa banyak aplikasi streaming film, musik, penyimpanan data cloud, atau fitur premium game yang tiap bulan memotong saldomu secara otomatis. Bahayanya kebiasaan ini terletak pada efek invisible cost atau biaya yang gak kelihatan. Karena sistemnya autopay dan nominalnya kelihatan kecil, misal cuma 30.000 atau 50.000 per aplikasi, otak kita menganggap itu gak seberapa. Tapi coba bayangkan kalau ada 4 atau 5 aplikasi yang sebenarnya jarang banget kamu pakai, tapi langganannya tetap aktif. Dalam setahun, kamu bisa kehilangan uang jutaan rupiah secara cuma-cuma hanya untuk sesuatu yang gak benar-benar kamu nikmati atau butuhkan. 3. Mengabaikan biaya siluman dalam transaksi harian. Apa sih yang dimaksud dengan biaya siluman? Itu adalah biaya-biaya kecil dalam aktivitas sehari-hari yang sering kita abaikan karena nilainya dianggap receh atau gak seberapa. Contoh konkretnya adalah biaya admin saat transfer antar bank, biaya layanan di aplikasi food delivery, biaya parkir liar, atau biaya kantong plastik. Banyak orang berpikir, cuma 2.000 atau 5.000 rupiah ini, gak bakal bikin miskin. Tapi mari kita hitung secara matematis. Jika dalam satu hari kamu gak sadar mengeluarkan 10 hingga 15.000 untuk biaya-biaya siluman ini, dalam sebulan nilainya sudah mencapai ratusan ribu rupiah. Dan dalam waktu 1 tahun, angkanya bisa tembus jutaan rupiah. Uang sebesar itu menguap begitu saja ke udara tanpa meninggalkan aset atau manfaat apapun bagi hidupmu. 4. Mengikuti standar hidup orang lain di media sosial. Kita semua tahu kalau media sosial adalah panggung sandiwara tempat orang-orang hanya menampilkan versi terbaik dan paling bahagia dari hidup mereka. Ketika kamu melihat si A pergi liburan ke luar negeri, si B beli mobil baru, atau si C pamer gadget keluaran terbaru, alam bawah sadarmu seringkali memicu perasaan FOMO, fear of missing out, atau ketakutan akan tertinggal.
kebiasaan buruknya adalah kita mulai memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup mereka agar terlihat sukses, setara, atau tetap relevan di lingkungan sosial kita. Akhirnya, kita terjebak dalam lingkaran setan, membeli barang yang sebenarnya gak kita butuhkan, dengan uang yang belum tentu kita punya, hanya demi memukau orang-orang di internet yang bahkan gak peduli sama kehidupan nyata kita. Ini adalah jalan paling cepat menuju krisis keuangan. 5. Terlalu sering ngikut circle yang punya finansial di atas kemampuan kita. Memiliki lingkaran pertemanan dan menjaga relasi sosial itu memang sangat penting, baik untuk kesehatan mental maupun peluang karir. Namun, salah satu kebiasaan yang paling sering bikin seseorang sulit berkembang adalah ketidakberanian untuk berkata tidak saat diajak nongkrong di tempat yang harganya di luar batas kemampuan kantong saat itu. Setiap orang dan setiap lingkaran pertemanan punya kapasitas finansial yang berbeda-beda. Kalau kamu selalu memaksakan diri untuk memesan makanan mahal, nongkrong di kafe elit, atau ikut liburan kelompok hanya karena merasa sungkan, tidak enak hati, atau takut dianggap pelit oleh teman-temanmu, kamu sebenarnya sedang mengorbankan ketenangan pikiran dan stabilitas keuangan jangka panjangmu demi validasi sosial yang sifatnya sementara. 6. Meremehkan utang konsumtif karena kemudahan fintech dan pay later. Kehadiran teknologi finansial saat ini memang menawarkan kenyamanan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ia juga menjadi jebakan Batman jika tidak disikapi dengan bijak. Fitur, belanja sekarang bayar nanti, atau cicilan instan tanpa kartu kredit dirancang khusus untuk memanipulasi psikologi manusia, membuat kita merasa seolah-olah memiliki daya beli yang tinggi pada hari ini. Kebiasaan buruk yang menghancurkan adalah menggunakan fitur-fitur ini untuk membeli barang-barang konsumtif yang nilainya terus turun seiring waktu, seperti pakaian, sepatu, tiket konser, atau gadget baru. Ketika kamu terbiasa mencicil hal-hal kecil untuk kesenangan sesaat, kamu sebenarnya sedang menggadaikan dan memotong pendapatanmu di masa depan. Begitu hari gajian tiba, uangmu hanya akan menumpang lewat untuk membayar tagihan masa lalu, dan siklus melelahkan ini akan terus berputar tanpa ujung. 7. Menabung sisa belanjaan, bukan menyisihkan di awal. Kebiasaan finansial terakhir yang paling mendasar dan sayangnya paling banyak dilakukan adalah salah kaprah dalam memprioritaskan tabungan. Alur keuangan mayoritas orang biasanya seperti ini, menerima gaji, dipakai untuk membayar tagihan bulanan, digunakan untuk memenuhi keinginan dan gaya hidup, lalu jika ada sisa di akhir bulan, baru uang tersebut dimasukkan ke rekening tabungan. Faktanya, secara psikologis, manusia cenderung akan menghabiskan berapapun uang yang tersedia di dompet atau rekeningnya. Uang gak akan pernah ada sisanya jika kamu tidak memaksanya untuk dipotong di hari pertama kamu menerima pendapatan. Selama kamu tidak mengubah kebiasaan lama ini menjadi rumus baru, yaitu, sisihkan di awal untuk masa depan, baru belanjakan sisanya, maka tabungan ataupun asetmu gak akan pernah bertambah secara signifikan sampai kapanpun. Dari 7 kebiasaan finansial yang kita bedah secara mendalam tadi, jujur, berapa banyak yang rasanya menamparkan atau menyentil kamu hari ini? Apakah cuma 1, 3, atau jangan-jangan semuanya sedang kamu lakukan? Gak apa-apa, kamu gak perlu merasa berkecil hati atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Menyadari kesalahan lebih awal itu jauh lebih baik daripada kita baru menyesal di masa tua nanti saat energi kita sudah habis. Menata keuangan itu bukan berarti kamu harus hidup menderita dan gak boleh menikmati hasil jerih payahmu sama sekali kok. Ini adalah tentang bagaimana kamu memegang kendali penuh atas uangmu, bukan membiarkan uang yang menyetir dan mendikte jalan hidupmu. Langkah pertamanya sangat simpel, coba pilih satu saja kebiasaan buruk dari daftar tadi yang paling ingin kamu kurangi atau hilangkan mulai minggu ini. Tulis di kolom komentar di bawah, kebiasaan mana yang menurutmu paling menantang untuk diubah. Nah, kalau kamu ingin terus mendapatkan tips-tips berharga seputar cara mengelola keuangan, strategi mengatur gaji, hingga langkah nyata membangun kekayaan dengan cara yang logis dan masuk akal, pastikan kamu terus memantau perkembangannya di sini. Di channel ini, kita bakal sama-sama belajar, berdiskusi, dan membongkar rahasia finansial agar kita gak cuma kerja keras sebagai kuda, tapi juga bisa kerja cerdas demi masa depan yang mapan dan merdeka secara finansial. Jadi, jangan tunggu sampai besok, klik tombol like, klik subscribe channel Cepat Kaya, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat terdekatmu yang sekiranya butuh diingatkan hari ini. Sampai jumpa di video-video edukasi berikutnya. Mari kita bertumbuh, berkembang, dan sehat secara finansial bersama-sama.